Wahai insan yang disanatinya beku. Saya tuh nggak sengaja karena saya beneran panik tadi. Udah kamu tunggu di sini aja, biar saya yang bawain baju. Nggak usah. Kiblat. 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 Nih Jan, gini caranya bikin laporan bulanan. Tuh, kamu tinggal ikutin aja yang saya udah tulis di buku ini. Karena Abah Umar juga pengen kamu bisa bantu koperasi. Taruh. Kenapa? Buah manggis. Buah pepaya. Cakep. Husna manis, siapa yang punya? Astagfirullahaladzim. Jan, kenapa ke Husna lagi sih? Jan, ini pelajarin dulu Ini mah bukunya. ntar aja, bisa gue pelajarin. Husna dulu ini, belum ada rumusnya. Kira-kira Husna mau nggak ya gue ajakin taruh? Soalnya nih, gue pria berhati luas, seluas samudra. Rajin menabung, dicintai masyarakat Jawa Barat. Kira-kira Husna mau nggak ya gue bantu move on? Soalnya kan gue pria kaum ijo. Ijo? Iya. Telepon maksud kamu? Bukan. Ini lu pakai ke kotak ngapa? Jangan di pesantren dulu. Itu tuh green flag pria baik. Nah ini Husna mau nggak kira-kira sama? Ngomong mulu. Tuh, punya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kotor kan tangan saya jadinya. Ini aja, jadi berapa? Husna, kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Emang Husna kenapa? Berapa? Jadi berapa tadi? Ini 15.000. Uang kamu kan 20, ini kembaliannya 5.000. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih hati. Husna kayaknya belum move on dari kiblat. Jangan lupa ya, hafalannya dengan tajwid yang benar. Iya. Makasih ya. Terima kasih kembali. Makasih udah mau nganterin saya. Ya udah kalau gitu saya turun ya. Sampaikan salam saya buat Bu Desi. Nanti saya sampai. Bu, maaf Bu, saya mau beli gelang ini Bu. Ini masih dipajang, siapa aja boleh beli kan? Betul, tapi memang sebenarnya saya mau beli gelang ini dari kemarin Bu. Punten Bu Ratna, gelang itu kemarin memang mau diambil sama calonnya Nak Kiblat. Talia kan? Iya Bu. Atau kalau buat calon istri mah, sok atuh. Ambil aja, saya pilih yang lain. Saya mau ngasih ini untuk kamu. Oh, ini kan gelang. Iya, ini gelang yang kemarin ada di rumah Bu Alisa. Kebetulan kemarin saya nganterin ibu ke sana. Lalu saya melihat gelang ini dan saya ingat sama kamu, jadi saya beliin untuk kamu. Saya suka banget sama gelang ini. Karena buat saya ini gelangnya unik. Dan warnanya juga cerah.
Tapi saya lebih nggak nyangka kamu beliin ini buat saya. Ya namanya juga usaha. Maksudnya? Menciptakan usaha untuk menciptakan kecocokan di antara kita. Cowok tuh kalau udah usaha begini kenapa jadi tambah menarik ya? Tali sama Kiblat jadi makin deket. Gimana kalau jadinya mereka beneran nikah? Ya sekali lagi makasih ya. Saya terima gelangnya. Kalau gitu saya masuk ya, soalnya saya mau siap-siap mau berangkat ke kantor. Iya, Iya. saya juga pamit karena ya. Sama kan mau balik ke pesantren ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati jauh kan. Terima kasih. Itu kan mobilnya Fandi. Lebih baik aku menghindar aja. Jangan sampai ada keributan. Astagfirullah. Ada apa, Mas? Jauhi Talia. Talia itu lagi stres karena masalah di kantor. Dan seharusnya Talia itu lagi healing sekarang. Tapi karena ada kamu, selalu nambah beban buat Talia. Mas, saya cuman... Kamu sadar gak sih? Hah? Kamu itu cuma beban buat Talia. Sadar nggak? Kamu menyangkal. Kamu menyangkal kalau kamu itu bukan beban. Mas, Saya tahu kok. Saya udah perhatiin kamu dari lama. Kamu selalu menjadikan belajar ngaji itu sebagai alasan kamu untuk deketin Talia. Saya tahu kok. Padahal kamu sebenarnya mau deketin Talia kan? Harusnya tuh kamu sadar. Oke? Itu cara licik. astagfirullahaladzim, Mas. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan itu cara licik. Gini, tenang dulu Mas ya, tenang dulu. Mas ini tuh lagi dibalut oleh rasa emosi, Mas. Rasa cemburu ini membutakan rasa emosi Amna. Kamu ngeremehin saya? Hah? Bukan. Kamu ngeremehin? Jangan salah paham dulu, Mas. Jangan salah paham dulu. Gini, saya memang diajarkan untuk menjadi orang yang sabar. Tapi bukan berarti saya nggak bisa tegas, Mas. Saya akan terus mendekati Talia. Kalau Masnya masih nekat juga mau menghalangi saya nggak akan tinggal diam, Mas. Ya, jadi tolong singkirkan mobil Anda, biarkan saya lewat. Assalamualaikum. Kenapa Kiblat bisa saya yakini itu? Apa jangan-jangan Talia juga udah buka hatinya buat Kiblat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Maaf, saya agak terlambat, Pak. Jadi Kiblat
kami ini sedang membahas rencana membuat eskul tambahan di pesantren kita ini. Kita ingin mengajari santri kita punya pengalaman jurnalistik gitu. Ustaz, jurnalistik, bukannya kamu pernah sempat bilang ya kalau Thalia itu sempat jadi bintang pembawa acara di webinar, betul? Iya benar. Bagaimana kalau misalkan kita ajak Thalia untuk membantu mengajar para santri di bidang jurnalistik di sini? Sepertinya Kiblat udah mulai fokus ke Thalia. Jadi dia nggak peka lagi sama perasaan Husna. Ibu sempat dengar rapat kalian. Dan menurut Ibu, akan jadi satu kebanggaan kalau pesantren kita ini diajar oleh seorang presenter yang pintar dan terkenal. Coba dibicarakan dulu dengan Thalia. Insya Allah, Thalia ada waktu dan juga bersedia untuk mengajar santri di sini. Saya tuh kesel banget deh, saya gagal ngeyakinin Pak Adam. Padahal saya ngasih program itu yang bagus, yang baru, belum pernah ada di Indonesia, Ti. Masa gak diterima coba? Sabar, Mbak Thalia. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Tapi tarik napas. Ibarat Mbak Thalia tuh ya di mata Titi. Mbak Thalia itu seperti pohon berdiri kokoh, meskipun dedaunannya itu jatuh, ranting-rantingnya jatuh karena angin yang sangat kencang, tapi akar ini pohon tetap kuat, tidak goyah, Mbak. Nah, Titi yakin suatu saat nanti Mbak Thalia pasti dapat program yang luar biasa dan menyegarkan semua rakyat di penjuru di keluarga! Titi, kamu tuh gimana sih? Tadi kamu suruh saya tarik napas, terus kamu malah nyerocos panjang banget. Ini saya... Sabar, nama juga manusia ada lupanya, Mbak Thalia. Iya, Teh. Aduh, kamu jangan diulangin lagi kayak gitu, saya nggak bisa nafas, tau nggak? Iya, maaf.